belajar tentang penyerbukan tanaman. Kalau dalam bahasa kerennya itu polinasi, polinasi atau penyerbukan. Kenapa kita perlu belajar tentang polinasi atau penyerbukan? Biar kita itu paham tentang proses yang terjadi pada tanaman. Jadi maha Allah menciptakan tanaman itu disertai dengan alat reproduksi ya. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, bunga itu terbagi ke dalam dua kelompok ya. Ada namanya bunga sempurna, ada bunga yang tidak sempurna. Nah, pengertian bunga sempurna itu di dalam satu tangkai bunga itu terdiri dari jantan dan betina, itu ada di dalam satu bunga. Itu disebut dengan bunga sempurna. Nah, sedangkan bunga tidak sempurna itu antara jantan, benang sari, dan putih itu terpisah tempatnya. Misalnya seperti tanaman jagung ya. Jagung itu kan ada yang di atas yang kayak payung. Itu disebut dengan benang sarinya. Nah, sedangkan tongkolnya yang rambut-rambutnya itu putiknya. Ya. Jadi ketika benang sari itu ada di atas dan putiknya itu ada di dalam tongkol tadi itu, yang benang rambut tadi itu. Nah, nanti pada saat polen tadi itu masak, ya, artinya benang putiknya masak, benang sarinya itu nanti ditiup angin atau dibantu serangga, maka gugur ke kepala putik tadi itu. Makanya untuk tanaman jagung tuh coba lihat, saking banyaknya putik itu, satu putik itu akhirnya membentuk biji yang ada di dalam. Paham ya? Jadi sebanyak rambutnya yang ada di jagung, maka sebanyak itu pula biji yang ada di dalam hasil dari proses penyerbukan itu. Ini tanaman yang bunganya itu tidak sempurna. Pengertian tidak sempurna itu antara benang sari dan putik itu terpisah tempatnya. Nah, pada hari ini kita belajar mengawin silangkan tanaman durian dengan tanaman lain. Ya. Tanaman durian dengan tanaman lain. Jadi polinasi atau penyerbukan itu adalah sebuah proses di mana jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, dengan jatuhnya benang sari ke kepala putik, maka terjadilah proses yang disebut dengan penyerbukan. Sudah pahami ya? Nah, seandainya proses penyerbukan ini tidak terjadi, maka di alam itu akan terhenti yang namanya proses perkembangbiakan daripada tanaman. Coba kalian pikirkan, kalian renungkan, pernah nggak kalian berpikir setiap Allah menciptakan tanaman, maka tanaman tadi itu dilengkapi dengan alat reproduksi mereka supaya tanaman tadi tidak punah. Karena kalau tidak ada proses penyerbukan atau persilangan, maka tanaman tadi bisa punah ya. Jadi dengan adanya proses penyerbukan tadi itu menghasilkan generasi, menghasilkan perkembangbiakan tanaman yang menjadi beragam. Kemudian jika tanaman tadi itu tidak memiliki alat penyerbukan ya, kemudian Allah itu menciptakan lagi ada tanaman yang dia tidak memiliki bunga ya, tidak memiliki buah, tapi dia bisa diperbanyak dengan daunnya. Umpamanya apa? Pernah dengar namanya cocor bebek? Dia kan tidak memiliki bunga kan? Tidak juga memiliki batang, tapi dia daun yang ketika dia ditaruh di kondisi lembab atau ditaruh di tanah, maka akan muncul akar-akar. Umpamanya lagi misalnya seperti sukun ya,
Sukun itu kan dia tidak berbiji kan. Setiap tanaman yang tidak memiliki biji berarti proses penyerbukan itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi Allah dengan maha besarnya, sukun tidak memiliki biji, tapi perbanyakannya bisa melalui akarnya. Paham ya? Jadi setiap tanaman yang memiliki bunga sempurna atau bunga tidak sempurna, maka dari proses penyerbukan tadi itulah muncul generasi-generasi baru yang menggantikan generasi yang tua tadi itu. Nah, jika tanaman tadi tidak memiliki bunga untuk sebagai alat reproduksinya, Allah itu menciptakan kebesarannya dengan perbanyakan jenis, bisa melalui daunnya, bisa melalui batangnya, bisa melalui akarnya, ya seperti itu ya. Jadi proses penyerbukan tadi itu, jatuhnya benang sari di kepala putih, maka menghasilkan yang disebut dengan pembuahan. Pembuahan inilah awal dari proses pembentukan buah tadi itu, sehingga di dalam pembuahan tadi itu muncullah biji. Maka setiap tanaman yang terjadi proses penyerbukan itu pasti akan menghasilkan biji. Biji inilah yang mewakili daripada sifat kedua induknya. Bisa mewarisi induk jantannya, bisa juga mewarisi induk betinanya. Proses pembuahan kemudian menjadi biji biasanya kalau untuk tanaman buah-buahan seperti durian itu diperlukan waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu waktu yang digunakan oleh tanaman ketika terjadinya pembuahan atau terjadinya penyerbukan. Maka selama 3 bulan pembuahan tadi itu berproses untuk menghasilkan biji. Nanti pada saat 3 bulan buah tadi itu ditandai dengan masak. Masaknya buah akibat daripada proses penyerbukan tadi itu akan menghasilkan biji. Nah, biji tadi kalau ditanam maka dia akan menjadi generasi baru. Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Jadi penyerbukan itu ada beberapa cara ya. Biasanya itu orang mengenalnya ada dengan 4 cara ya. Penyerbukan itu berdasarkan serbuk sari itu, jatuhnya serbuk sari itu dibagi ke dalam 4 golongan. Ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua disebut dengan penyerbukan silang. Nah, yang ketiga disebut dengan penyerbukan tetangga. Nah, yang keempat adalah baster namanya. Penyerbukan baster. Tinggalan teori kan. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Jadi penyerbukan itu dibagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan asal daripada serbuk sari tadi ya. Kalau yang namanya betina dia kan tetap di tempat itunya kan. Yang bisa berpindah-pindah itu adalah benang sarinya atau serbuk sarinya. Sedangkan putik itu menempel pada batang atau pada cabang atau pada pohon tanaman durian. Jadi yang bisa pindah ke sana kemari itu adalah yang jantan ya. Paham ya? Jadi jantan itu kalau bahasanya itu adalah benang sari, bukan sari ya. Benang sari itu disebut dengan
jantan. Sedangkan putik itu disebut dengan betinanya. Bentuknya benang sari ya Bapak? Nah, tolong sari, ambilkan sari itu. Ada satu loh. Nah ini biar jelas, biar paham ya. Ini bunga tanaman lain. Kalau bahasa Latinnya Durio cutensis. Kalau durian bahasa Latinnya adalah Durio gigetinus. Nah, ini bunga durian ya, bunga durian. Coba perhatikan. Ini disebut dengan mahkota ya. Nah, yang ini disebut dengan benang sari. Nah, ini benang sari ya. Benang sari itu bunga jantan. Nah, yang ini adalah putiknya. Nah, putik. Nah, paham ya? Yang ini, yang banyak ini mengandung namanya benang sari. Nah, yang satu tunggal ini putik. Benang sari bila jatuh di kepala putik, maka terjadilah proses yang namanya penyerbukan. Proses penyerbukan itu ditandai dengan layunya putik yang sudah diserbuki dari itu. Awalnya nanti kuning gitu, kuning cerah ya, kuning keemasan. Tapi ketika benang sari ini sudah menempel di kepala putik, maka dalam jangka waktu 24 jam putik tadi itu sudah menunjukkan warna yang berubah. Tidak lagi cerah, tapi berubah menjadi kuning kecoklatan. Sampai akhirnya dia menjadi hitam. Nah, ketika terjadinya proses penyerbukan tadi itu, maka dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan hasil daripada penyerbukan tadi, maka akan terjadinya pembentukan biji di dalam buah tadi itu. Nah, sekarang kita buka. Kita telanjangi ya, jangan konotasinya negatif ya. Kita belajar itu harus menggunakan bahasa ilmiah. Jadi kita buka ya, kita telanjangi ya. Nah, ini coba perhatikan. Nah, yang ini yang disebut dengan cikal bakal buah ya. Ya, ini yang di dalam ini. Ini nanti kalau dia sudah terjadi proses penyerbukan, maka akan membesar menjadi cikal bakal buah. Itu ada di sini nanti ya. Ini benang sarinya. Nah, ini benang sarinya. Nah, ini benang sari ya. Nah, kita telanjangi lagi. Nah, yang ini yang Bapak maksud adalah cikal bakal buah. Ketika terjadinya proses penyerbukan, hasil dari proses penyerbukan tadi itu masuk ke dalam sini, sehingga di sini nanti akan membentuk biji. Di dalam buah ini akan membentuk biji. Biji tadi itu dihasilkan adalah akibat proses penyerbukan antara bunga jantan dan bunga betinanya. Paham ya? Nah, penyerbukan yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri adalah tolong. Ya, nah, ini tadi kan nempel di sini ya. Jadi posisi benang sari di bawah putik. Paham ya? Nah, posisi benang sari itu di bawah putik. Ketika benang sari itu menempel di sini, ya, ini menempel ya. Nanti di sini itu ada seperti cairan yang mampu menangkap benang sari yang ada di sini tadi. Jadi ketika dibawa oleh serangga atau dibawa oleh semut atau diterbangkan oleh angin atau akibat hujan, jadi dia nempel di sini. Nah, di sini itu ada cairan lendir yang mampu menangkap benang sari tadi itu untuk diterima oleh putik, sehingga ketika terjadilah proses benang sari menempel pada putik, maka terjadi proses pembuahan. Seperti itu. Nah, penyerbukan yang sama dalam satu bunga itu disebut dengan penyerbukan sendiri. Paham ya?
Jadi kan ini kan dalam satu tangkai. Ini dalam satu tangkai. Ketika dia benang sarinya di dalam satu tangkai menyerbuk si putik yang ada di dalam satu tangkai, ini disebut dengan penyerbukan sendiri. Paham ya? Nah, umpama lagi satu. Maaf tadi, tolong tadi. Ini umpamanya di dalam satu pohon. Dalam satu pohon itu ternyata ada dua bunga. Ada dua bunga ya. Ada dua bunga. Tapi proses penyerbukan tadi bukan dari benang sari yang di sini, tapi benang sari yang ada di dalam satu pohon tadi itu, di dalam satu tangkai. Kan di dalam ranting atau cabang itu kan ada banyak bunga. Nah, ketika benang sari yang ada di bunga lain menyerbuki putik yang ada di bunga lain, ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Paham ya? Artinya nggak berjauhan. Tetangga sebelah. Tempatnya bunga itu kan gerombol-gerombol ya. Tapi penyerbukan itu bukan di dalam satu tangkai ini, tapi di tangkai yang lain. Maka ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang ketiga, ini sama-sama lay, ini juga sama-sama lay, tapi beda pohonnya, maka terjadilah proses benang sari ini ditiup angin, akhirnya jatuhlah di putik yang sama-sama jenis tanaman lay, tapi pohonnya berbeda. Ini disebut dengan penyerbukan silang. Paham ya? Penyerbukan sendiri jika di dalam satu tangkai bunga. Penyerbukan tetangga ketika bunganya itu berdempetan atau beda gerombolnya atau beda tangkainya, tapi di dalam satu pohon. Itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang itu adalah ketika tanaman ini berbeda pohonnya, tapi dalam satu jenis. Maka disebut dengan penyerbukan silang. Nah, sedangkan yang keempat adalah penyerbukan ini berbeda jenisnya. Yang satu adalah tanaman lay, yang satu adalah durian. Kemudian terjadilah proses penyerbukan yang dibawa oleh serangga. Serangga tadi nempel ya di sini. Nah, ini contohnya ya. Ada serangga kan? Nah, setelah dia hinggap atau singgah di benang sari yang tanaman lay, kemudian dia pindah, kemudian mengisap nektar ya. Nektar itu ada cairan manis atau seperti gula ya, yang disenangi oleh lebah atau serangga. Nah, ketika dia itu mau mengisap nektar tadi itu, akhirnya kan tadi badannya tadi berbulu-bulu ya, di dalam lebah itu badannya itu seperti ada bulu-bulu yang menempel benang sari, karena ketika dia mengisap nektar yang ada di dalam ini kan pasti mengenai benang sari yang ada. Nempellah lebah tadi itu pada badannya adalah benang sari. Ketika dia pindah ke tanaman lay, ini durian, ini tanaman lay, maka benang sari tadi itu pindahlah ke tanaman durian. Maka ini yang disebut dengan penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar inilah menghasilkan generasi unik namanya. Generasi unik itu generasi yang berbeda dengan induknya. Ya. Nanti bunganya juga akan berbeda. Kalau durian itu warna kuning sampai putih sampai kuning, kalau lay itu adalah merah. Tapi kalau lay durian, karena tadi lay dengan durian menyerbuk secara alami, maka turunlah generasi baru yang disebut dengan lay durian. Bunganya warna merah kah? Bukan. Bunganya warna kuning kah? Bukan. Tapi bunganya adalah warna pink. Berarti bunga durian yang berwarna pink, berarti dia kita asumsikan adalah persilangan bastar, penyerbukan bastar antara durian dengan lay. Bisa dipahami ya? Sampai sini pertanyaan lah yuk. Kita pahami yuk. Ini misalnya aja ya, kan durian lay, kan di situ ada tumbuhan
rambutan. Gimana tuh, bisa nggak kayak gitu terjadi? Kalau dia lain famili itu tidak akan bisa terjadi penyerbukan karena berbeda. Yang bisa terjadi penyerbukan itu di dalam satu famili atau satu kekeluargaan atau satu kekerabatan, ya. Kita umpamakan misalnya kalau bebek kawin dengan ayam. Ya. Tapi kalau bebek sesama bebek, famili bebek misalnya ada entok atau angsa. Ya. Ketika dia kawin maka akan lahir generasi baru. Tapi ketika ayam sama mentok itu tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia bukan di dalam satu kekerabatan dari itu. Paham ya? Ada lagi tanya? Nanti kita praktek bagaimana melakukan proses penyerbukan ya. Nanti masing-masing kita belajar bagaimana kita melakukan praktek penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bakar. Oh iya, saya ingat itu. Dulu saya pernah nanam buah semangka, itu harus manual ya. Kenapa? Supaya buahnya besar. Saya buahnya segini aja, kecil betul. Karena bilangnya nggak diserbuk dibilang gitu. Jadi secara alami ya proses penyerbukan tadi itu akan dibantu oleh serangga. Jadi semua bunga itu ada serangga, bisa semut, bisa lebah ya, dan berbagai macam serangga lah ya. Itu di dalam bunga tadi itu ada namanya nektar. Nah, nih, maha besar Allah kalau kita lihatnya. Seandainya nggak ada nektar, itu serangga nggak akan ke situ. Seandainya tidak ada nektar, maka proses penyerbukan tadi itu akan sulit terjadi. Kenapa? Karena kalau melalui angin, kalau ada angin, kalau tidak ada angin tidak bisa. Melalui air hujan, kalau hujan nggak ada gimana? Ya. Jadi yang paling dominan di dalam membantu proses penyerbukan adalah serangga atau lebah. Karena serangga tadi itu dia mengisap nektar yang ada di setiap tangkai bunga tadi itu, sehingga itu dia masuk ke sini. Nah, secara tidak langsung badannya itu menyentuh benang sari yang ada di sini dan ini dibawanya ke tempat lain lagi, tempat lagi. Termasuk burung juga, kelelawar juga. Ya, semua binatang ya, terutama yang membantu proses. Karena kelelawar maupun burung itu juga mengambil nektar yang ada di sini. Ya. Jadi kalau kita belajar penyerbukan itu, semakin besar kekuasaan Allah itu menciptakan semua tanaman yang ada di dunia ini dilengkapi dengan proses penyerbukan tadi itu. Kalau logika kita seandainya nektar itu tidak ada di dalam bunga tadi, maka serangga tidak akan datang, burung tidak akan datang, semut tidak akan datang. Bisa jadi tanaman yang diciptakan oleh Allah itu akan punah. Karena proses penyerbukan ini kan adalah mata rantai di dalam proses perkembangbiakan daripada tanaman. Nah, jadi kalau kita belajar tentang tanaman, semakin kita pelajari, semakin kita mengenal kebesaran Allah di setiap ciptaannya. Ya. Seperti bunga itu, setelah dia berbuah, kalau kita pelajari lagi, itu semakin besar. Ya. Kalau kita lihat diri kita, semakin kita belajar, semakin bodoh kita. Kenapa? Karena saking banyaknya ilmu yang Allah titipkan di setiap tanaman tadi itu. Maka benar kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi,
seandainya air lautan itu engkau jadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, maka air lautan itu akan kering. Ditambahkan lagi tinta itu seperti air lautan pun juga akan kering. Kenapa? Karena kalimat Allah itu begitu luasnya, begitu besarnya terhadap satu ciptaannya. Contohnya bunga nih tadi. Kalau kita menulis tentang penyerbukan, itu bisa jadi pulpen kita 10 bisa habis nulis. Ya, kita melihat kok bisa merah ya, kenapa bisa merah ini? Pernahkah terlintas di pikiran kita, kenapa kok warna merah? Apa yang menyebabkan dia warna merah? Ternyata bunga-bunga itu Allah ciptakan berwarna seperti supaya menarik. Ya. Nah, adakah profesor yang bisa menciptakan warna merah? Nggak ada. Siapa yang menciptakan? Nah, yang menciptakan kita. Kita lihat lagi kembang durian, warnanya kuning. Kenapa kuning? Harusnya warna merah. Allah punya maksud lagi, supaya membedakan jenis tanaman tadi itu berbeda secara alamiah. Umpama Wilda kan wajahnya seperti ini, nah Nur wajahnya seperti ini, harusnya kan sama aja. Tapi Allah dengan kebesarannya, semua ciptaan yang Dia ciptakan itu menjadi berbeda. Bahkan anak yang lahir dalam keadaan kembar itu secara fisik sama, tapi secara batiniah dia berbeda sifat. Kalau kita menulis kalimat Allah tadi, seandainya air lautan pun akan habis. Nah ini kalau kita belajar ya, kalau kita belajar, kita memahami, dengan kita belajar semakin kita tidak memiliki ilmu. Jadi tidak ada orang yang semakin belajar semakin pintar, tapi dia semakin belajar semakin merasa dirinya menjadi orang yang bodoh. Makanya ada kalimat orang-orang bijak, belajarlah kalian sampai kalian tuh merasa menjadi orang yang paling bodoh. Kalau baru belajar sudah merasa pintar, berarti dia belum sampai kepada ilmu tentang hakikat keberadaan dirinya. Jadi di dalam kita belajar itu ada namanya filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu semakin kita belajar semakin kita merasa diri kita bodoh. Sedangkan orang yang bodoh itu dia baru belajar dia sudah merasa pintar. Jadi di dunia ini tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar. Kalaupun kita hebat, kalaupun pintar, itu karena Allah memberikan rahmat ilmunya kepada kita. Tapi ilmu itu bukan milik kita. Dan Allah akan menitipkan ilmu ini kepada orang-orang yang di dalam hatinya dia melihat, dia mengenali bahwasanya di setiap ciptaan Allah itu maha besar Allah dengan ilmunya Allah Ta'ala. Nah, jadi kita merasa tidak memiliki ilmu. Kalaupun ada ilmu di dalam diri kita, itu semata-mata Allah anugerahkan, Allah titipkan. Kalau tidak diamalkan bisa hilang. Nah, makanya ilmu itu lebih baik sedikit tapi diamalkan daripada banyak. Jadi yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri itu ketika ini satu bunga, satu tangkai. Nah ini benang sari, ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita untuk melakukan kawin basker atau penyerbukan basker pada tanaman ini? Jadi sebelum ini mekar itu kita harus rusak dulu nih umpama ya. Umpama ini kan belum ya. Ini kan belum disilangi ya, masih utuh ya. Kenapa kita ambil yang ini? Karena dia masih utuh. Kita buangnya. Nah, kita biar praktek. Ya. Nanti kita bungkus, tolong siapkan bungkusnya sama satu. Ya. Ini perhatikan, ini kan belum mekar, ya, belum mekar. Kita mau mengawin silangkan supaya hasil daripada kawin silang ini adalah penyerbukan basker, ya. Jadi ini lay durian, tapi ini lay, ya. Nah ini kita hancurkan dulu, kita rusak. Ya kita rusak. Nah kita rusak. Kemudian yang kita hancurkan itu adalah benang sarinya.
supaya jangan sampai membuahi yang ada di sini ya. Paham ya? Nah kita rusak aja nih apa. Nah.